Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fatahu ya Alim iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bina sepuh, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah jamaah salat maghrib dan insya Allah sholat isya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat kita, jamaah kita, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya sangat memberikan jalan kepada kita untuk menuju surga. Allah sudah menyediakan sekian banyak bentuk ibadah yang bisa kita lakukan untuk menuju surga. Nah, ini sebenarnya bukti bahwa Allah itu sebenarnya menghendaki kita semua ini masuk surga. Karena diberi sekian banyak cara, sekian banyak jalan, sekian banyak media yang bisa kita lakukan untuk menuju surga. Cuman ngapunten, kadang-kadang dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, jalan menuju surga itu seperti hanya sholat ke masjid, hanya itu. Padahal jalan menuju surga yang sering kita istilahkan dengan ibadah itu macamnya banyak. Maka jangan heran kita sering mengenal ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual itu kaitannya dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sholat kita, mungkin haji kita, umroh kita, dan lain sebagainya. Tapi ada juga ibadah sosial kaitannya dengan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana dengan temannya, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya. Itu ibadah sosial. Sekian banyak. Nah, artinya apa hadirin hadirat? Bahwa jalan menuju surga itu tidak hanya sholat. Sholat pastilah. Tapi di sana banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Bahkan ini kalau dikembangkan lagi hadirin hadirat, ada ibadah
politik juga bisa jadi. Karena mengangkat pemimpin, mengangkat penguasa, itu perintah dalam Islam. Maka ketika kita menjalankan perintah, berarti kita sedang menjalankan ibadah. Nah, termasuk dalam bidang ekonomi itu juga sekian banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Ya cuman nggih ngapunten itu tadi, kadang dalam bayangan kita, yang namanya ibadah ya sholat, ya seperti ini. Padahal banyak yang bisa kita lakukan, termasuk ibadah ekonomi. Kita ini kadang sering tidak sadar bahwa kita ini sedang menjalankan ibadah. Apa contohnya? Bekerja, Pak. Ngapunten, saya kok tiba-tiba batuk ini. Orang bekerja itu sedang menjalankan ibadah. Jangan lupa, ini harus kita pahami betul bahwa bekerja itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran maupun hadis itu banyak ayat, banyak hadis yang memerintahkan kita agar bekerja. Salah satu contoh ayatnya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, bekerjalah kalian semua. Coba ini fi'il amar, Pak, kata perintah. Bekerjalah kalian semua. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti Allah, Rasul, orang-orang mukmin yang lain akan mengetahui bagaimana pekerjaan kita. Termasuk bagaimana hasil dari pekerjaan kita. Nah, berarti karena bekerja itu adalah perintah, maka ketika kita bekerja, itu sedang menjalankan ibadah. Dan ini adalah bagian dari ibadah ekonomi. Dalam hadis juga banyak hadirin, diantaranya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah menyampaikan, ma'akala ahadun to'aman qat khairan min ayyakula min amaliyatihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amaliyatihi. Tidak ada seorang pun yang memakan sebuah makanan yang lebih baik kecuali makan dari hasil usahanya sendiri. Jadi orang makan dari hasil bekerja itu lebih baik daripada orang makan yang hasilnya meminta-minta atau pemberian. Ini mafhum mukhalafahnya begitu. Jadi kalau panjenengan makan, ya, termasuk istri, putra-putri, keluarga lah, makan dari hasil bekerja, itu jauh lebih baik daripada hasil pemberian. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana yakulu min amaliyatihi, termasuk Nabi Dawud, Pak. Jadi kalau sudah bekerja itu enggak mengenal status sosial dia apa, tidak mengenal jabatan dia apa. Rasulullah mencontohkan Nabi Dawud itu seorang nabi yang luar biasa, Pak. Ya raja juga itu. Tapi beliau juga makan hasil dari bekerjanya, usahanya. Nah ini menunjukkan bahwa betapa Islam itu sangat memerintahkan kita bekerja. Urusan hasil itu Allah nanti yang menentukan, yang penting bekerja. Bekerja adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Urusan hasil itu nanti Allah yang ngatur. Nah, di dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak sekali ayat ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita bekerja, berarti kita ini sedang menjalankan ibadah.
Nah hadirin hadirat rahimakumullah, apalagi kalau kita bekerja itu dalam rangka menafkahi keluarga. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Jadi jangan dikira orang bekerja untuk menafkahi keluarga itu biasa-biasa saja. Tidak, itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas yang luar biasa. Maka bersyukurlah bagi mereka yang betul-betul bekerja untuk menafkahi keluarga. Apa di antara kelebihan mereka yang bekerja untuk keluarga? Di antaranya, pertama, apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari jihad. Jadi bukan sekedar bekerja biasa, tapi bekerja yang masuk kategori jihad. Sehingga ngapunten, jihad, membela agama, itu bukan sekedar harus terjun ke medan perang. Jadi mohon jangan memaknai jihad secara sempit. Ada sebagian orang kita itu memaknai jihad itu sempit, pokoknya melok perang ya jihad. Jadi gak melok perang berarti gak jihad. Ngapunten, kurang pas. Bukan berarti salah, kurang pas. Ya. Kenapa? Karena itu berarti menyempitkan makna jihad. Padahal kita hari ini, detik ini mencari ilmu. Ini juga bagian dari jihad. Apalagi ilmu agama. Termasuk yang bekerja untuk menafkahi keluarga, itu juga jihad. Rasulullah menyampaikan, man sa'ala min halihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Man sa'ala yalihi min halihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa bekerja untuk keluarganya dari pekerjaan yang halal, fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang seperti itu seperti orang yang jihad di jalan Allah. Jadi apapun profesinya, tidak harus profesi tertentu, yang penting halal. Mau jadi bos, mau jadi bawahan, mau jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai swasta, mau pegawai yang alusan, mau pegawai yang kasaran, pokoknya itu halal, bahwa kal mujahid fisabilillah. Itu sama dengan orang yang jihad, Pak, berangkat perang, ngangkat senjata melawan orang kafir, loh, Pak. Kan luar biasa ini, nggak main-main kerja itu, Pak. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Annahu marra 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu hari ada seorang laki-laki lewat. Di situ ada Rasulullah dan para sahabat yang lain. Fara'a ashabu Rasul, fara'a ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jalatihi wa nasyatihi. Kemudian para sahabat melihat orang lewat tadi itu kagum. Melihat prejengane awake iku kelihatan kuat, Pak. Ya, mungkin secara fisik itu orang yang apa basa Jawane tokol kuat ngeten nggih. Ya. Faqalu ya Rasulullah law kana hadza fi sabilillah. Kemudian para sahabat ngomong begini, Pak, ya Rasul, coba orang itu ikut jihad perang. Para sahabat ngendikan begitu. Ya Rasul, coba orang itu ikut perang, luar biasa itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana kharaja yas'a ala walatihi sigharon fahuwa fi sabilillah. Kata Rasulullah, orang itu memang tidak ikut perang, tapi dia keluar rumah dalam rangka bekerja untuk anaknya yang masih kecil. Fahuwa fi sabilillah. Maka itu dianggap dia sedang jihad fi sabilillah. Bekerja untuk anaknya. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini
fahuwa fisabilillah. Atau dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya. Kalau tadi kan menafkahi anaknya, istrinya, keluarganya. Bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya. Fahuwa fisabilillah. Orang itu juga dianggap jihad fisabilillah. Makanya ngapunten bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja. Ya. Jadi kita melakukan aktivitas bekerja itu bukan aktivitas biasa, Pak. Apalagi terus ditambah niat yang kuat berangkat dari rumah, bismillah saya niat menafkahi keluarga. Sudah, itu semakin mantep. Nah, orang kok seperti itu, mama bekerja niatnya betul-betul jihad fisabilillah, ngapunten kok umpama dia kapundut, maka bisa dianggap meninggalnya mati syahid. Wong jihad ya. Jadi nggak main-main, ngapunten. Makanya ya ini adalah bagian dari ibadah ekonomi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita ini sedang ibadah karena sedang jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, di samping bekerja untuk menafkahi keluarga itu bagian dari jihad, kita bekerja mendapatkan uang atau gaji, kemudian kita berikan ke keluarga, itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita infakkan ke yang lain. Nah ini ngapunten Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam keluarga kan ada ya kecenderungan kadang kita lebih suka ngasih ke orang lain daripada ke keluarganya. Padahal sebenarnya memberi nafkah atau infak, nafkah itu secara bahasa akar katanya sama dengan infak. Menafkahi keluarga, infak untuk kebutuhan keluarga, itu pahalanya besar, melebihi infak kita kepada yang lain. Nih, saya mengutip hadis Rasulullah ini, hadis riwayat Imam Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'udhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Rasulullah menggambarkan begini, satu dinar kita infakkan untuk sabilillah. Kemudian 1 dinar kita infakkan untuk memerdekakan budak. Zaman dulu kan ada budak. 1 dinar kita sedekahkan untuk orang miskin. 1 dinar kita infakkan untuk keluarga kita. Dari sekian banyak dinar yang kita infakkan, kita sedekahkan tadi, pahala yang paling besar adalah yang kita infakkan untuk keluarga kita. Insya Allah ya, coba ini Pak ya. Jadi uang kita untuk infak, uang kita untuk sedekah kesana kemari itu masih kalah pahalanya dengan infak kita kepada anak istri kita. Ya tentunya nggak punten, kebutuhan guys, sesuai dengan kebutuhan. Jangan terus pokoknya dikasihkan anak istri semua, sampai kemudian berlebihan, sampai dihambur-hamburkan, ya jelas yang seperti itu salah. Karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Tapi ini perbandingannya sama, umpama di sana membutuhkan, keluarga juga membutuhkan. Maka ketika kita menginfakkan harta benda kita ke sana yang membutuhkan dengan keluarga yang membutuhkan, kalau dibandingkan pahalanya lebih banyak untuk keluarga yang membutuhkan tadi. Ya. Jadi ngapunten, ini adalah bagian dari motivasi kita, Pak. Motivasi kita untuk bekerja. Makanya ngapunten, kalau saya melihat anak-anak kecil seperti ini,
mereka tumbuh berkembang adalah karena hasil pekerjaan orang tua. Kalau kemudian apa yang kita infakkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ternyata dari hasil yang haram, ya na'udzubillah Pak. Berarti mereka berkembang, tumbuh dari rezeki yang haram. Kalau sudah seperti itu, ngapunten, ya sulit Pak menjadi orang yang soleh. Allah dalam Al-Quran menyampaikan begini, kulu minat thayyibati wa'malu solihah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang solihah, dari yang halal. Thayyibat, ya, halal, thayyib. Wa'malu solihah, dan beramal solihlah kalian. Dan beramal solihlah kalian. Ini menunjukkan ada hubungan kausalitas. Hubungan sebab akibat. Orang itu akan mudah melakukan amal soleh kalau rezekinya itu halal dan thayyib. Sehingga ngapunten ini bagian dari introspeksi kita semua. Kok kita ini berat melakukan amal soleh? Jangan-jangan rezeki kita ini yang masih belum jelas-jelas halal. Kok kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak soleh-solihah kok berat? Sudah dimasukkan sekolah yang islami macam-macam, kok rasanya jauh dari soleh-solihat. Bahasa introspeksi ini Kiki. Jangan-jangan rezeki yang kita berikan pada mereka masih betul-betul kurang halal. Ngapunten, sekali lagi ini bahasa introspeksi, jangan dijadikan bahasa tuduhan. Kok anak-anak tonggo nakal terus dengan tuduh, oh rezeki ini gak halal, itu jangan. Ya, ini introspeksi untuk kita. Ya. Kemudian yang ketiga, hadirin hadirat, orang yang bekerja untuk menafkahi keluarga itu dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah menyampaikan begini. Innallaha yuhibbul fakiral muta'affifa abal iyal. Allah itu menyukai orang fakir yang bagus dan yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi mereka yang menjadi tulang punggungnya keluarga, yang selama ini menafkahi anak istrinya, atau mungkin anaknya menjadi tulang punggung keluarga menafkahi orang tuanya, itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, kalau sudah dicintai ya ngapunten, ya pasti Allah akan selalu memperhatikan orang itu. Logikanya kita, kalau kita mencintai seseorang atau mencintai apapun, ya kita akan selalu memperhatikan orang itu atau benda itu. Ya, luar biasa ini. Innallaha yuhibbul faqir al-muta'affifa abal iya. Allah mencintai orang yang fakir tapi dia tidak gampang minta-minta, tapi bekerja menafkahi keluarga. Karena memang di dalam Islam itu ngapunten Bapak Ibu, kita tidak diajarkan Mbak, minta-minta itu tidak diajarkan. Kecuali kalau dalam kondisi kepepet betul, dan itu pun sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan terus kepepet, terus akhirnya jadi kebiasaan minta-minta terus. Sekali lagi, Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras. Baik. Kemudian hadirin hadirat, karena kita menafkahi keluarga itu adalah bagian dari ibadah ekonomi. Yang namanya ibadah, maka berarti harus sesuai dengan aturan agama. Ini yang tadi kita singgung, yang haram tadi itu. Karena sudah kita yakini kita bekerja ini adalah bagian dari ibadah, maka jangan ngawur kalau bekerja, wong ibadah. Kalau ibadah-ibadah yang ritual itu kan ada syarat dan rukunnya. Ya berarti kan diatur, sholat itu diatur.
Oh, sholat itu harus begini, yang dibaca itu ini, yang dilakukan itu ini. Ada aturannya. Maka di dalam bekerja itu juga sama, harus mengikuti aturan. Ya jangan sampai ngapunten kita hanya mempertimbangkan ini untungnya banyak atau tidak. Ya. Padahal pertimbangan pertama dan utama, karena ini adalah bagian dari ibadah, maka pertimbangannya adalah ini boleh atau tidak. Ini halal atau tidak. Kalau hanya sekedar bekerja, banyak pekerjaan. Tapi masalahnya pekerjaan yang halal yang mana? Ya, kalau hanya sekedar pekerjaan, Masya Allah. Orang begal juga bekerja. Nyolong, maling juga bekerja. Kan? Tapi masalahnya ini halal atau tidak? Mosok ibadah kok melakukan tindakan yang haram. Ya, sehingga di dalam ibadah tentunya harus ada pakem dalam diri kita bahwa ibadah ekonomi, bekerja karena bagian dari ibadah, maka harus betul-betul kita pertimbangkan ibadah ekonomi saya ini termasuk yang halal atau tidak. Bukan hanya halal atau tidak, ini bisa melupakan kita dari Allah atau tidak, itu juga perlu dipertimbangkan. Wong ibadah. Jangan sampai kemudian kita ini bekerja berlebihan sampai lupa waktu kapan kita sholat. Sekali lagi, karena bekerja itu ibadah, ya ikuti aturan. Sholat itu menjadi kewajiban. Kerja ya kerja, tapi ini wayai sholat ya harus sholat. Tapi ngapunten, kadang-kadang memang dalam kondisi tertentu kalau sudah menikmati pekerjaan, Mbak, atau saking senengnya kita punya pekerjaan itu, apalagi kalau sudah lagi rame-ramenya, sering lupa kita. Kalau di masjid begini ingat karena pas ngaji, Mbak. Tapi kalau sudah pas kerja, ini enak kerja, ini mumpung. Akhirnya dalam pertimbangan kita mumpung, Mbak. Nah, dan setan tuh membumbui gini ini. Contoh umpama panjenengan pas dagangan, lo pas wayai sholat dagangannya rame, Pak. Akhirnya digodok sama setan, jadikan bahan godaan setan. Eman tak tinggal. Senajan sholat cuma 5 menit, kalau sampai tinggal nanti pelanggannya keluar semua gimana lo? Itu jadi bahan godaan setan. Eman lo ya, eman. Ya. Kalau sudah seperti itu ya ibadahnya masih tanda tanya, mau ibadah kok tidak sesuai dengan aturan. Jangan sampai seperti Qarun yang digambarkan Allah dalam Al-Quran itu. Jadi insya Allah panjenengan kan sudah pernah dengar namanya Qarun. Allah itu memberikan tamsil perumpamaan di dalam Al-Quran itu luar biasa, Pak. Ya, dan itu jangan sekedar dibaca terus, oh dulu itu begitu. Tidak, tapi kita jadikan cerita-cerita dalam Quran itu sebagai pelajaran bagi kita. Kalau ceritanya baik, ya oh berarti harus kita contoh. Tapi kalau ceritanya jelek, oh berarti ini jangan sampai seperti ini. Itu mestinya. Sama ketika Allah cerita tentang Qarun. Qarun di dalam Al-Quran kan ceritanya luar biasa. Orang yang kaya raya, Pak. Bahkan saking kayanya, kuncinya, kunci gudang harta bendanya itu tidak cukup kalau dibawa satu orang, tidak kuat. Tapi kunci gudangnya itu biasa dibawa oleh arba'una rajulan minal aqwiya, dibawa oleh 40 orang yang terkuat. Ya. Kok saya mikir zaman sekarang saat suge-suge wong kok nggak ada yang seperti itu, Pak. Jadi yang bawa kuncinya tok ini, Pak. Ini belum harta bendanya loh ya. Belum harta bendanya, tapi kunci gudangnya harta benda. Itu yang bawa itu 40 orang terkuat. Bukan hanya 40 orang biasa, 40 orang minal aqwiya. 40 bodyguard kalau bahasa kita. Saking sugih, Pak.
Dan ngapunten, jangan dikira Korun itu bukan orang yang ngerti agama, Pak. Korun itu orang yang ngerti agama. Bahkan di dalam tafsir Al-Maraghi ini diceritakan kana ahfadzu Bani Israil lit-Taurat. Korun itu adalah orang yang paling hafal kitab Taurat. Karena zaman itu kitab sucinya adalah Taurat. Kalau zaman sekarang, dia adalah orang yang hafal Al-Quran, Pak. Jadi gak main-main Korun itu. Jadi selama ini mungkin kita dengar cerita Korun itu orang yang kaya raya sombong, hanya itu. Padahal sebenarnya di balik itu Korun itu juga secara agama, teorinya kuat, Pak. Hafal Taurat. Prejengane, fisiknya itu juga orang yang sangat ganteng. Wa kana yusamma an-nur li husni suratihi. Di dalam tafsir dijelaskan Korun itu biasa dipanggil an-nur. Kenapa? Karena fisiknya ganteng, prejengane itu fisiknya itu luar biasa, Pak. Gagah. Sehingga dipanggil an-nur. Ini kalau bahasa sekarang kan ini laki-laki idaman, Pak. Ya kan? Wes ganteng, soge, hafal Quran bisa. Taurat zaman itu. Secara nasab keluarga dia orang baik-baik, keluarganya orang keluarga baik semua, Pak. Korun itu adalah innahu ibnu ammi Musa. Ibnu ammi Musa itu anak lanange pamane Nabi Musa. Berarti apa ini? Mingsanan, sepupu kali Nabi Musa. Lu kan gak main-main, Pak. Korun itu sepupune Nabi Musa. Innahu ibnu ammi Musa. Anak pamane Nabi Musa. Sepupune Nabi Musa. Turunane Nabi, Pak. Ya. Musa huwa ibnu Imran ibnu Qohath bin Lawa bin Yakub alaihissalam. Loh, berarti turunannya Nabi Yakub. Musa anaknya ibnu Imran, cucunya Qohath, cicitnya Lawa. Terus kenapa, Pak? Kalau dalam bahasa Jawa itu putu, anak, putu, buyut, canggah. Berarti canggai, Pak. Canggai Nabi Yakub berarti. Loh, kan nggak main-main. Korun itu canggai Nabi Yakub. Sama dengan Musa. Jadi nasabnya itu Masya Allah luar biasa. Tapi kan tidak jaminan dia menjadi baik. Nasabnya baik, tapi dia bukan orang baik. Ilmu agamanya kuat, tapi dia bukan orang baik. Ya. Hafal Taurat, tapi dia bukan orang baik. Ganteng, fisiknya luar biasa, tapi ternyata kelakuannya bukan baik. Ini kan maknanya banyak toh, Pak. Untuk kita maknanya banyak. Maka nenek ngerasa ganteng, ojo ngerasa kelakuannya sing paling apik. Kan gitu, Pak, maknanya. Termasuk nasabnya orang baik-baik. Jangan merasa dia paling hebat. Hanya gara-gara anaknya kiai. Hanya gara-gara ngapunten ngaku turunannya Nabi, tapi kelakuannya elek, podo ae, Pak. Lo Korun ya turunannya Nabi sama. Lo kita semua juga turunannya Nabi kan, Pak. Minimal Nabi Adam kan semuanya turunannya Nabi. Tapi bukan hanya itu yang dilihat, bukan hanya nasab, tapi kelakuan amal kita ini bagaimana. Itu yang penting. Nah, ini Korun. Ya, tapi ternyata Korun ketika dia bekerja begitu keras, ya bahasa kita tadi ibadah ekonominya luar biasa, kebablasan. Ketika numpuk harta benda muncul kesombongan yang luar biasa. Sampai diingatkan oleh orang-orang Korun, la tafroh, ojo sombong. Bolak-balik diingatkan begitu, Pak. Ini di dalam tafsir ini ya. La tafroh, jangan sombong. Kamu memang kaya, la tadzar al-farha wal batara bi kathrati malika. Ya. Kamu memang kaya, luar biasa kekayaanmu, tapi kamu jangan sampai kekayaanmu itu menjadikan engkau sombong.
Jadi kesombongan Korun itu luar biasa sampai kemudian dia tidak mau menyembah Allah. Saking sombongnya. Karena dia yang paling merasa kaya raya. Fa inna dzalika yaj'aluka tatakallabu ala jam'i hitamid dunya wa tatalahi an syu'unil akhirah. Dengan numpuk-numpuk harta benda yang berlebihan kemudian muncul kesombongan, itu yang kemudian engkau melupakan akhirat. Nah, kata kuncinya di situ, Pak. Sugih ya sugih, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Wong ibadah jadi. Bekerja keras harus, tapi jangan lupa bekerja keras kita ini adalah dalam rangka kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Makanya di dalam ayat selanjutnya yang tentang Korun tadi itu, dalam surah Al-Qasas ayat 77, itu kemudian Allah berfirman wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kebahagiaan akhirat, ya, carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya apa? Kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini kita jadikan sebagai wasilah media untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Kita bekerja, ibadah ekonomi tadi itu mendapatkan harta benda. Nah, jadikan harta benda kita itu sebagai media menggapai kebahagiaan akhirat. Karena sekali lagi ini frame-nya adalah frame ibadah. Ya. Jadi harus mengikuti aturan ibadah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Nah, ini menunjukkan apa? Berarti antara dunia dan akhirat memang harus seimbang, Pak. Ini yang kadang-kadang berat bagi kita. Secara teori gampang, gampang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayatnya kan begitu. Kita ini diajarkan oleh Allah, mohon kepada Allah kebahagiaan, bukan sekedar kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Ini ayatnya ayat doa, Pak. Tapi secara makna ayat ini walaupun doa isinya mengajarkan pada kita kebahagiaan itu jangan hanya mencari kebahagiaan dunia tapi juga akhirat. Ya. Oke, Pak, tapi kalau lupa akhirat lu buat apa? Tahu nggak lama kita di dunia ini paling berapa tahun sih, Pak? Kita bolak-balik minta panjang umur kepada Allah. Lu umpama dituruti sama Allah, minta berapa tahun usia kita? Nek dipikir-pikir kan, kita ini kadang berlebihan juga mintanya kepada Allah. Njaluk pirang tahun. Bolak-balik nek ulang tahun kok panjang umurnya, njaluk panjang sak piro. Panjenengan dikai 100 yo mikir-mikir, Pak. Apalagi dikasih 200 yo mikir-mikir, Pak. Kok 200 80 kadang-kadang wis remek kabeh Pak itu, Pak. Ke 80, Pak, 60 itu sudah kroso kabeh Pak itu, Pak. Lu kok 60, 40 saja sudah kadang kerasa, Pak. Coba. Dan itu sebenarnya adalah warning dari Allah, peringatan iki lho, urip iku ngene iki. Gak terus-terus sehat ngono ndak. Memang salah satu ciri di dunia itu memang begitu, Pak. Lama kelamaan jadi nggak enak pokoknya. Itu salah satu ciri hidup di dunia begitu. Asalnya kuat, semakin nggak kuat, semakin nggak kuat begitu, Pak. Di dunia. Ya. Asalnya enak, terus gak enak. Itu di dunia memang. Kita kan begitu. Dulu waktu muda mungkin makan opo terserah, Pak. Tapi lama-lama kan kita batasi, berarti kan tidak enak, Pak. Semakin tua semakin kita batasi, semakin nggak enak lagi. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat beda lagi, di akhirat itu semakin lama semakin enak. Gak enak gitu. Kalau di akhirat begitu. Ya.
Nah, sehingga ketika kita bicara ibadah ekonomi, jangan lupakan bahwa hasil dari bekerja kita, ibadah ekonomi itu kita jadikan sebagai wasilah perantara menggapai kebahagiaan akhirat. Bekerja dapat hasil menafkahi anak-anak kita, istri kita. Mereka gunakan untuk sekolah. Lu kan media itu Pak, mereka gunakan untuk ngaji. Media kebahagiaan kita di akhirat. Karena anak-anak kita itulah investasi kita di akhirat. Panjenengan punya anak yang pinter, tapi gak tahu ndongakno wong tuane, ya percuma Pak. Punya anak yang kaya raya, kita meninggal kok tidak dapat kiriman doa, ya percuma Pak. Dah. Makanya Masya Allah kalau kita berpikir ke sana, sudah investasi kita itu anak pun tidak apa-apa, panjenengan ajak ke masjid. Ya. Nangis tidak apa-apa Bu, ngapunten tadi ada yang nangis, tidak apa-apa, jangan merasa bersalah, jangan. Kita kenalkan sejak awal anak kita dengan masjid. Nggak usah terus nangis, terus besok nggak dibawa ke masjid, nggak usah. Tetap bawa ke masjid, kita kenalkan mereka dengan masjid. Zaman Rasulullah itu juga biasa Pak, ada anak nangis itu biasa. Jadi anak nangis itu bukan hanya zaman kita sekarang, sejak zaman Rasulullah itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak bawa anak ke masjid, termasuk Rasulullah sendiri. Cucunya itu biasa dibawa ke masjid, ikut jamaah. Lu ngerusui Ustadz, iya memang ngerusui anak kecil Pak. Nek gak ngerusui ala wong gede Pak. Oh namanya anak kecil yang ngerusui. Rasulullah termasuk dirusui cucunya biasa. Rasulullah pernah sujud itu lama sekali Pak. Sujud kok lama sekali. Habis sholat ditanya oleh sahabat, Rasul tadi kok panjenengan sujudnya lama, kenapa? Rasul bilang, tadi saya pas sujud itu cucu saya naik ke punggung saya. Saya biarkan dia puas mainan di atas punggung saya. Setelah puas dia turun, baru saya bangun dari sujud. Coba Pak, Rasulullah begitu Pak. Kalau kita kan enggak, jangankan naik, nyedek disingkrihno Pak. Ya. Makanya sekali lagi tetap aja anak-anak kita kenalkan ke masjid Pak, bahwa ini adalah rumahnya Allah, rumah kita bersama. Disinilah tempat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Minimal kalau sudah masuk masjid kita ini kan kenal dan ingat Allah, kan minimal itu Pak. Walaupun mungkin nanti di luar sana kita ngelakoni dosone, ketemu tonggo ngerasani, ya di tempat kerja kadang-kadang yang ngerasani, udahlah itu kan biasa wong menungso. Tapi jangan lupa kita masuk ke rumahnya Allah, kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui rumahnya Allah ini. Saya kira itu Bapak Ibu sudah masuk Isya begini, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Saya lupa ini nggak ada tanya jawabnya ini, insya Allah kapan-kapan saja nih, dialog tanya jawab begitu. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.